Topik cerita traveling kali ini adalah kalau traveling di Kenya mau kemana aja sih? Oke deh, di video kali ini aku mau membahas kalau traveling di Kenya dan gak mahal kita bisa kemana aja sih? Look at the small one. Kenya memang salah satu negara di dunia yang menyajikan pemandangan indah dengan safari dan satwa liarnya. Kalau misalnya di Indonesia terkenal dengan pantainya, kalau di Kenya itu terkenal dengan safari dan satwa liarnya. Salah satu tempat yang paling ramai dan dikunjungi oleh wisatawan asing dari berbagai negara adalah ini dia, Nairobi Giraffe Center atau Pusat Jerapah Nairobi. Gimana cara berkunjung ke sini? Jadi di sini aku sewa mobil dan diantarin sama temenku orang Nairobi. Pusat Jerapah Nairobi ini letaknya ada di Langata, yaitu sekitar 20-an kilometer atau setengah jaman dari pusat Nairobi, Kenya. Awalnya aku berpikir, mau lihat jerapah kok heboh banget sih kayak gini. Ternyata jerapahnya berbeda, lain dari yang lain. Spesies jerapah di sini adalah spesies jerapah Rothschild. Tujuan pusat jerapah di Nairobi ini didirikan untuk melindungi jerapah Rothschild yang rentan spesiesnya dan untuk melestarikan jerapah Rothschild yang terancam punah. Adapun beda dari spesies jerapah Rothschild dengan yang lainnya adalah jerapah Rothschild tidak memiliki pola di bawah lutut. Jadi jerapah jenis Rothschild ini menyusut jumlahnya dengan cepat akibat perambahan habitat dan perburuan massal. Ya, aku sendiri sih nggak paham ya bedanya di mana sih. Kayaknya semua jerapah sama aja deh di mataku, sama-sama tinggi semua. Aku pikir nama jerapah Rothschild itu didirikan oleh keluarga Rothschild yang dari Israel, tapi ternyata bukan. Pusat jerapah ini didirikan tahun 1979 oleh cucu seorang bangsawan Skotlandia, yang pada awalnya mereka membesarkan jerapah Rothschild di rumah mereka di daerah Langata, Nairobi, Kenya. Berkat upaya konservasi mereka, populasi jerapah Rothschild kini telah berlipat ganda menjadi 300-an jerapah di seluruh Kenya. Sebelum inisiatif konservasi dimulai, sekitar hanya 100-an jerapah Rothschild yang masih hidup di alam liar. Jadi berkat adanya Giraffe Center ini, populasi jerapah semakin bertambah. Ini adalah Giraffe Center di Nairobi, Kenya. Kita lihat apa aja di dalamnya ya. Tiketnya 1.500 shilling buat foreigner. Lumayan sih. Cuma ini aja padahal. Cuma nonton jerapah aja. Ini juga bisa nonton jerapah kan. Nah, ini adalah tiket masuknya. Entry tiket Rp2 yang 200 ribuan ya. Dan tempatnya kecil, cuma museum sama jerapah aja. Namanya juga Giraffe Museum Center. Jadi di dalamnya cuma jerapah aja. Dan cuma itu aja isinya. Sayangnya kalau buat orang Kenya murah banget. Kalau nggak salah sekitar $5 gitu buat orang Kenya. Jauh banget. Foreigner digenjot banget harganya. Dan udah. Adapun untuk pusat jerapah Nairobi ini buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 sore. Hanya saja ada waktu terbaiknya untuk berkunjung ke sini. Waktu terbaik untuk mengunjungi Giraffe Center adalah selama musim kemarau dari bulan Desember hingga bulan Maret dan juga bulan Juni hingga bulan Oktober untuk menghindari hujan atau musim hujan. Ya, samalah mirip sama seperti di Indonesia, di Kenya pun ada dua musim kemarau dan musim hujan. Hanya saja musim kemaraunya tidak sepanas seperti di Indonesia. Terus untuk tiketnya sendiri aku tidak pesan jauh-jauh hari, melainkan langsung pesan di tempat atau on the spot. Terus ngapain aja kalau udah nyampe di pusat jerapah sini? Di tempat konservasi pusat jerapah di sini, kita dapat memberi makan langsung ke jerapah, berinteraksi
berinteraksi dengan jerapah dan mengamati tentang jerapah Rothschild yang tinggal di sini. Terus bebas mau cium si jerapah dan juga bebas mau ambil foto atau video di sini. Pusat jerapah ini bukanlah kebun binatang ya, tapi lebih sebagai tempat konservasi, perlindungan jerapah dan pendidikan mengenai jerapah Rothschild yang hampir punah spesiesnya. Terus untuk bangunannya, bangunan Giraffe Center di Nairobi ini tidak menganut gaya arsitektur tertentu, tapi memadukan unsur pedesaan dan modern. Arsitekturnya didesain dengan bangunan yang terbuat dari kayu, dibuat dengan selaras dengan lingkungan alam sekitarnya sehingga bisa menjadi lingkungan yang tenang bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan jerapah. Daya tarik utama dari tempat ini menurut aku adalah tempatnya dengan panggungnya yang tinggi terbuat dari kayu. Unik sekali agar pengunjung bisa memberi makan dan mengamati hewan yang tinggi ini dari dekat. Luasnya secara keseluruhan sih dari sumber yang ku baca sekitar 60-an hektar untuk taman hijaunya jerapah. Tapi untuk luas pengunjung sendiri tidaklah sebesar itu. Kecil sih menurutku. Dan di sini menghabiskan waktu gak sampai sejam. Paling-paling lihat jerapah, kasih makan, foto-foto, selesai deh. Adapun tempat lain yang dikunjungi di daerah sekitar sini adalah toko souvenir. Ya, seperti pada umumnya, kalau beli souvenir di tempat yang ramai turis seperti ini, harganya cenderung mahal. Jadi, kesimpulannya review aku untuk tempat Giraffe Center atau pusat jerapah Nairobi ini, kalau kalian suka dengan jerapah, ya memang worth it lah untuk dikunjungi. Tapi untuk aku pribadi yang bukan penggemar berat jerapah, biasa aja. Ya, biasa aja bagiku. Aku malah lebih pilih untuk lihat jerapah di tempat safari secara langsung daripada ke Giraffe Center atau pusat Nairobi ini yang nanti akan aku perlihatkan di video selanjutnya. Tapi it's okay lah, pengalaman juga kan, karena di sini memang setiap hari ramai didatangi oleh banyak turis dari berbagai negara yang berkunjung ke Nairobi, Kenya. Kecil banget, ini aja isinya. Bye-bye, kita sekarang ke tempat lain. Ada tempat lain nih, tapi isinya cuma hutan. Nggak ada apa-apanya. There's nothing to see here. Just park. Cuma hutan kecil aja, nggak ada apanya, cuma jalan-jalan. Tapi udaranya segar. I'm afraid if there is snake here. Is safe here? I don't think I inside. What if there's snake? How if snake here? Birds feeder. Gak ada apa-apanya, tapi lumayan buat ganti pernapasan. Oh. Oke, udah finish sekarang. Cuma menghabiskan 1 jam aja, karena cuma kecil gitu tempatnya, kecil banget, gak ada apa-apanya. Nggak sampai sejam dah finish nih, udah pergi ke tempat lain. Ini entrance-nya. Setelah selesai mengunjungi Giraffe Center, sekarang aku menuju ke pusat kota Nairobi. Sebelah kiri aku dengan pagar kawat listriknya ini adalah safari terbuka di Nairobi. Sekarang sampai di Masai Market, kita akan lihat shopping di Masai Market apa saja isinya ya. Oke, ayo kita lihat isinya di Masai Market. Nah, ini adalah salah satu tempat favorit aku kalau berkunjung ke luar negeri, yaitu main ke bazar atau pasar terbuka untuk membeli oleh-oleh maupun cindera mata lokal. Pasar terbuka di Nairobi ini namanya adalah Masai Market atau Pasar Masai.
Ada banyak pasar atau bazar tradisional di Nairobi, tapi yang paling terkenal adalah Masai Market ini atau Pasar Masai. Ini adalah tempat yang harus dikunjungi untuk wisatawan, khususnya turis-turis mancanegara untuk beli oleh-oleh di Kenya. Di Pasar Masai ini kita dapat menemukan barang-barang tradisional khas Kenya, misalnya souvenir, pernak-pernik, barang-barang antik, lukisan, gambar, pakaian, dan kain-kain tradisional khas Afrika Timur. Terus ada juga perhiasan, ada juga ukiran kayu, dan berbagai jenis oleh-oleh khas Afrika lainnya. Uniknya, barang-barangnya sebagian besar dibuat oleh kerajinan tangan alias handmade oleh para perajin lokal Kenya. Tipsnya kalau di sini bersiaplah untuk tawar-menawar ya, harus pinter-pinter nego. Karena aku di sini ditemenin sama kawan aku cewek Nairobi, jadi dialah yang bantu aku untuk nego harganya. Untuk masuk Pasar Masai ini gratis ya, nggak bayar. Jadi kalaupun nggak beli ya nggak masalah. Kalau aku pribadi sih aku suka banget beli souvenir khas di tiap-tiap negara, dan souvenir favorit aku adalah hiasan piring. Pasar Masai ini memang terkenal banget di Afrika Timur. Masai sendiri artinya adalah aliran air dingin. Sementara itu untuk lokasi Pasar Masai ini pindah-pindah lokasinya tergantung dari hari apa. Senin sampai Minggu itu beda hari, beda tempat. Kalau aku kesini hari Sabtu, lokasinya ada di tengah pusat kota Nairobi yang nggak jauh dari CBD atau Central Business District Nairobi. Bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore waktu setempat. So, tempat ini aku rekomendasikan untuk beli oleh-oleh khas tradisional buatan Kenya dan harganya miring. Jauh banget kalau dibandingkan dengan beli di mall yang harganya lumayan mahal. Plus ditambah di Masai Market ini lebih banyak aneka ragam pilihannya. Aku di Nairobi Safari Walk. Ini adalah entrance-nya. Ini adalah entrance, pintu masuk gerbang untuk Nairobi Safari Walk di sini. Destinasi selanjutnya adalah Nairobi Safari Walk. Nairobi Safari Walk di mana kita bersafari ria dengan jalan kaki. Niangalie leo ndio timetable inatumwanga. Mary tena nimepangwa ofa ni Monday. Madam, yang jual berapa sendiri? Ih, masuknya mahal banget, $22 buat foreigner. Kalau buat lokal 215 gitu. Sebenarnya safari terindah di Kenya adalah di Masai Mara dan Tsavo National Park. Ikutnya dengan tour agent. Safari naik mobil 4x4 di situ, terus nginep di hotel dekat safari. Cuma aku nggak mau kalau tur safari sendirian. Lonely banget nggak sih? Sementara teman-teman cewek aku kayak Christine misalnya, nggak mau aku ajak. Orang-orang lokal Kenya sendiri sih kurang tertarik dengan destinasi safari di negaranya sendiri. Akhirnya aku putusin lah dengan main safari mini, yaitu di Nairobi Safari Walk. Safari mini di mana pengunjungnya bisa tur dengan berjalan kaki. Lokasi Nairobi Safari Walk ini di daerah Langata, Kenya, dan gak jauh dari lokasi pusat jerapah atau Giraffe Center, dan juga dekat sama Taman Nasional Nairobi. Datang ke sininya aku naik ojek motor Uber, jaraknya 10-an kilometer dari rumah teman aku Christine, dan cuma bayar 30-an ribu rupiah. Terus bagaimana sih pemandangan Nairobi Safari Walk? Ayo ikutin perjalanan safari solo aku di Nairobi Safari Walk, Nairobi, Kenya.
Pole means slowly, slowly. Ini nak pull up on the road. Pull up. Give that one up. Oh, okay. Miss Els, sini. Dubai. Hello Dubai. Sweet. I don't see it. I don't see Dubai. Where is he? Here. There. Oh. Bye. Shh. Bye. Give it this way, you see? Oh my goodness. Move closer. Just move closer. I'm scared. No noise. Just give it this way, you see? No noise. Just give it. Just hold it. Hold it. Come. Give it. Harga tiketnya seperti halnya di pusat jerapah, turis asing digenjot mahal banget. Untuk tiket masuk di sini turis dikenai 22 US dollar, sementara orang lokal Kenya cuma bayar 2 US dollar. Beda 20 dolar, jauh banget kan? Sebab pada dasarnya orang-orang lokal Kenya itu melihat orang-orang asing yang bisa datang ke Kenya itu mereka pikir hanyalah orang-orang yang tajir. Jadi rata-rata harga masuk suatu tempat wisata orang-orang asing dikenai jauh lebih mahal daripada orang-orang lokal Kenya sendiri. Adapun untuk cara bayarnya ini cara bayarnya aku pakai M-Pesa, yaitu pakai aplikasi mobile money ya atau uang elektronik. Dan katanya sih kalau nggak pakai itu, misalnya kalau pakai uang cash atau kartu bank nggak bisa. Ya kebetulan aku udah punya M-Pesa ya karena berkat teman aku si Christine. Godfrey, naweza kuja kweli? Jaribu. Godfrey. It's called Godfrey. Godfrey. Yeah. They are siblings. He's alone? No, they are two. The one you saw, the female. Oh, Yeah, true. so they are dating. Godfrey. Godfrey. Then they are all straight the other side. They are all straight. You see them from the other side. They are all straight. Zebra. How many hectare is this safari walk? Not so big. Huh? It's not so big. Not so big. How many hectare? 1 hectare or more? Around one and a half. Oh, not so big. Yeah. Wow. Give him the camera. Ini dia aktivitas ngasih makan jerapah di Nairobi Safari Walk. Menurutku pengalaman ngasih makan jerapah di sini lebih cakep dibandingkan saat ngasih makan jerapah di Giraffe Center sebelumnya. Di sini suasananya seolah-olah seperti beneran berada di alam satwa liar gitu. Ngasih makan jerapah kayak gini udah termasuk gratis ya, nggak perlu bayar apa-apa lagi, cuma kasih tips aja buat tour guide-nya saja. Aku sendiri nggak tahu sih makanan apa yang dikasih ini buat si jerapahnya. Tour guide-nya ngasih aku makanan bulat-bulat gitu untuk kasih makan si jerapahnya. Kebetulan di sekitar lokasi area jerapah di sini nggak ada orang sama sekali, kecuali diriku sendiri dan 2 tour guide safari. Malah lebih seru dan kayak privat ya. Memang sih sewaktu aku jalan-jalan di sini suasananya nggak begitu ramai pengunjung, malah lebih banyakkan turis yang main di Giraffe Center. Gimana menurut kalian ngasih makan jerapah di Nairobi Safari Walk? Kalau aku sih asyik banget dan puas. Jauh lebih asyik di sini dan lebih puas di sini daripada ketika ngasih makan jerapah di Giraffe Center. Di sini lebih seru karena langsung berinteraksi sama jerapahnya di alam terbuka.
patut dicoba dan harus datang lah kalau mau main safari mini di Nairobi, Kenya. Nitakwambia unaona upita njia chini. Tuko ndani. Chini ni uharakishe. Untuk Nairobi Safari Walk ini jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Aku kesini datang pada siang menjelang sore hari. Sebenarnya sih kurang baik ya jamnya. Aku berkunjung di siang hari, mataharinya silau, karena aku datang ke sini secara langsung tanpa riset terlebih dahulu. Jadi hewan-hewannya kalau di siang hari itu kurang aktif gitu. Sementara itu, waktu terbaik untuk berkunjung ke Nairobi Safari Walk adalah yang pertama jam pagi hari, yaitu datang lebih awal sekitar pukul jam 8 pagi. Karena di pagi hari kayak gitu, di Nairobi itu udaranya masih segar, cuaca dan suhunya masih dingin, rata-rata 15-an derajat. Dan di pagi hari yang dingin seperti itu, hewan-hewannya masih lagi aktif-aktifnya. Terus kalau mau ambil foto, ambil video, pencahayaannya juga ideal untuk ambil fotografi gitu. Dan yang kedua adalah sore hari, sekitar pukul jam 4-an sore sebelum matahari terbenam. Jam sore juga kayak jam pagi, hewan-hewannya juga cenderung lebih aktif selama waktu di sore hari. Dan hasil fotonya juga akan bagus dengan langit oranye dan merah di sore hari. Nairobi Safari Walk ini menggabungkan elemen kebun binatang dan jalur pejalan kaki di alam yang terbuka. Jadi di sini pengunjung dapat menjelajahi jalan setapak dari bangunan kayu yang tinggi. Sebagai taman marga satwa, pengunjung akan menjumpai beragam jenis hewan, termasuk misalnya kucing besar kayak singa, macan tutul, dan cheetah. Terus herbivoranya ada rusa kutub, kerbau, zebra, ada juga hewan-hewan spesies langka seperti badak putih, zebra albino, dan kuda nil kerdil yang langka gitu. Dan ada juga berbagai macam jenis burung, ada juga berbagai macam jenis-jenis pepohonan. Informasinya sih ada sekitar 150 spesies pohon lokal. Memang nggak lengkap sih karena ini kan safari Nairobi mini gitu kan. Dan yang paling aku suka di sini adalah pengalaman jalan kaki di atas papan kayu. Di kanan kiri melihat etalase hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhannya. Lalu berjalan kaki melintasi hutan, menyusuri jalan setapak di atas sungai. Walaupun aku nggak ikut tur safari di alam terbuka yang lebih besar, tapi di sini cukuplah untuk menikmati safari mini dengan membenamkan diriku dalam kehidupan alam liar di safari Kenya. Di sini ada tour guide, kita bisa pakai tour guide atau tanpa tour guide. Aku minta bantuan tour guide sebentar untuk ambil foto dan video, dan untuk ambil foto dan video aku saat aku kasih makan jerapah dan singa khususnya. Bayarnya seikhlasnya saja, mereka nggak target, kasih 1.000 shilling atau 100-an ribu rupiah aja juga boleh. Sepi banget ya. Bagaikan safari privat aku di sini ditemenin oleh tour guide. Di samping area yang bersebelahan dengan Nairobi Safari Walk ini, ada tempat konservasi hewan yang namanya Nairobi Animal Orphanage atau panti asuhan hewan. Kok aku baru dengar ya ada yang namanya panti asuhan khusus buat hewan. Panti asuhan hewan di Nairobi didirikan dengan tujuan sebagai tempat perlindungan bagi hewan liar yang ditelantarkan seperti hewan-hewan yatim piatu atau yang terluka. Aku pikir panti asuhan cuma buat manusia aja ya, tapi ternyata di Afrika, di Kenya ini ada juga panti asuhan khusus buat hewan. Pada intinya, Nairobi Safari Walk dan Safari Animal Orphanage atau Panti Asuhan Hewan Safari merupakan bagian dari Nairobi Safari Park atau Taman Safari Nairobi.
Berkat adanya Taman Safari Nairobi itulah yang telah membuat Nairobi menjadi terkenal sebagai ibu kota suatu negara yang menghadirkan safari di ibu kotanya. Biasanya kan letak safari itu bukan berada di ibu kota ya, tapi di kota lain gitu. Tapi di Kenya ini berbeda. Kenya dengan ibu kotanya Nairobi menjadi satu-satunya ibu kota dengan taman nasional yang menjadikan Nairobi sebagai ibu kota safari utama di Afrika. Hanya saja aku mikirnya aku mau lihat spesies ular di sini. Mau lihat Black Mamba gitu. Tapi ternyata di Nairobi Safari Walk di sini gak ada spesies ular. Bagus sih memang, bagus banget pemandangan safari mini di Nairobi di sini. Cuma jenis hewannya terbatas, gak banyak. Gak seperti kalau kita berkunjung ke Bonbin atau kebun binatang misalnya, di mana kita bisa menyaksikan berbagai jenis hewan dari berbagai belahan dunia. Namun di Safari Nairobi tidaklah seperti Bonbin. Di Safari Nairobi sepertinya memang khusus menghadirkan spesies hewan langka dan liar khas Afrika, khususnya yang disebut sebagai the Big Five atau hewan 5 besar, yaitu singa, macan tutul, badak, gajah, dan kerbau. Dan juga pohon-pohon khas Afrika. Di Nairobi Safari Walk di sini boleh juga buat piknik bareng keluarga. Pengunjung boleh bawa makanan, minuman, dan yang tentu saja bawa kacamata hitam dan jangan lupa pakai sunblock ya. Ini karena aku datang ke sini terlalu siang, jadi hewan-hewannya kayak singa dan macan tutul banyak bersembunyi di balik pohon saat cuaca terlalu panas dan sulit untuk dilihat. Tapi waktu aku di sini, walaupun siang hari nggak panas-panas banget kok, suhunya sekitaran 25 derajat. Makanya aku tetap pakai sweater kan. Sepertinya Kenya memang sangat serius dalam membangun destinasi safarinya, lebih beraneka ragam destinasi safarinya dibandingkan dengan negara-negara Afrika, khususnya di Afrika Timur seperti Rwanda, Uganda, dan Ethiopia. Kenya ini memang jelas ingin menjadi ikon safari utama di Afrika atau di dunia, meski harus bersaing berat dengan negeri Afrika lain seperti Tanzania dan Afrika Selatan. Namun tak perlu diragukan lagi keindahan safarinya. Kenya ini tetap masuk 5 tujuan terbaik untuk safari di Afrika dan mungkin di seluruh dunia. Dan ngomong-ngomong, walaupun aku di sini safarian sendirian, di sini aman ya, nggak perlu takut. Full CCTV-nya, nggak ada penjahat atau perampok. Hewan-hewannya juga sudah pada jinak. Sistem pengamanannya juga udah standar internasional, hewan-hewannya udah dijaga dengan baik dan ketat, jadi nggak usah kebayang seperti diterkam atau dimakan oleh singa. Ya, dan ini safarinya itu nggak gede-gede banget ya, jalan sejam udah selesai, kecil. Ya udah, ini aja. Di belakangku ini ada zebra sama burung kasuari. Terus di sini aku sendirian, ditemani sama dua guide ini ya gak ada charge berapa sih, cuma kita kasih tips seikhlasnya gitu. Udah bantuin aku foto-foto. Ya udah, itu aja dari aku di Nairobi Safari Walk. Aku udah selesai di safari Nairobi Safari Walk. Mendung sekarang. Terus aku mau pulang sekarang. Dah.